Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BP. Jumpa lagi dengan channel Budi Pegon. Dan untuk kali ini kita berada di kandang LUF ya teman-teman. Kandang saya sendiri yang berada di Desa Lundo, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Bagi teman-teman yang mau datang ke sini bisa langsung cari di Google Map Lundo Utomo Farm. L-nya besar, U-nya besar, F-nya besar ya teman-teman. Dan untuk kali ini kita bareng Pak Rianto. Bisa diperkenalkan untuk dirinya Pak Rianto? Baik, perkenalkan nama saya Rianto sebagai dokter hewan dalam puskesmas yang melayani pelayanan puskesmas di Kabupaten Pati. Oke, dan untuk kali ini ya teman-teman kita mau tanya-tanya bareng Pak Rianto untuk masalah PMK ya, karena banyak kasus ini yang dari Jawa Timur, dari Jawa Barat udah ada apa belum Pak? Jawa Barat sudah sebagian ada. Sudah ada sebagian ada. Jawa Tengah? Jawa Tengah juga ada. Sudah ada. Pati aman masih ya Pak ya? Pati tinggal konfirmasi saja. Berarti masih belum keluar hasilnya ya? Belum keluar masih hasilnya. keluar hasilnya. Seperti topik kita di belakang, sosialisasi PMK bersama Dokter Rianto ya teman-teman. Oke, untuk yang pertama mari kita tanya untuk Pak Rianto itu untuk PMK sebenarnya sendiri itu apa sih Pak? PMK adalah penyakit infeksi virus yang akut dan sangat menular, menyerang pada hewan berkuku genap. Khususnya hewan berkuku genap ya genap Pak? itu seperti sapi, sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi ya contohnya. Babi bisa, rusa juga bisa, singa jerapah juga bisa. Enggak ya berarti singa kan kukunya 5. Beda berarti. Beda. Berarti bukan ya singa aman. Yang pelihara singa di rumah aman teman-teman. Ditandai dengan lepuh pada mulut, lepuh pada mulut, kemudian sariawan gusi, gitu ya Pak ya. Kemudian hidung juga puting, kemudian kulit di sekitar kuku bawah. Iya, bawah. Kuku kaki bawah. Oh, itu tadi ada melepuh di sekitar mulut, terus gusi, terus hidung, terus kalau untuk sapi betina ya di puntingnya bisa ya Pak ya. Puntingnya bisa, terus yang terakhir itu di teracak kakinya, di bagian kuku-kukunya. Itu tadi ya. Dan untuk penyebarannya itu gimana Pak? Ada 3 cara yang penyebarannya. Yang pertama melalui aerosol. Aerosol itu udara. Jadi hembusan aerosol nafas ya? dari hewan satu yang lain itu bisa mengeluarkan. Untuk jaraknya sendiri kalau lewat udara? Kalau sebentuk partikel itu bisa berkilo-kilometer. Oh, ya, nyampe jauh ya Pak ya? Iya. Berarti kalau satu desa ini misalkan di kandangnya teman lah, satu desa ada. Itu jadi biarpun kandangku tertutup rapat, tapi bisa nyampe bisa tertular. Bisa tertular ya Pak ya? Kondisi lingkungan cuaca dan sebagainya juga menentukan. Mempengaruhi dari suhu, terus dari kelembapan itu juga berpengaruh. Jadi bakterinya di udara itu bisa datang ikut terbang bersama udara, angin gitu. Oh, cukup cepat berarti ya Pak ya? Iya, termasuk penularannya sangat mudah. Jadi partikel bisa menularkan ke hewan yang lain. Itu. Kemudian yang kedua lewat pakan yang terkontaminasi ya. Oh, misalkan ini pakannya sapiku ini yang ini nggak mau kan terkena misalkan nggak mau makan, tak kasih yang lain. Dikasih yang lain itu bisa. Ikut jadi yang sehat jadi ikut cepat ketular malah. Iya, atau bisa menjadi produsen konsentrat itu juga bisa. Konsentrat misalkan. Konsentrat dia juga bisa pelihara sapi juga. Itu bisa menularkan juga. Oh, misalkan ada produsen konsentrat atau makanan ternak yang lain lah. Khusus contohnya itu punya peliharaan sapi yang kena, itu bisa menularkan malah sampai luas ya Pak ya kalau kayak gitu. Bahan apapun yang terkontaminasi itu bisa membawa virus. Oh, yang terkontaminasi itulah virusnya bisa membawakan virus ya. Iya, bisa menularkan ke hewan yang lain. Ya, termasuk kita petugas ya, di lapangan itu juga bisa menularkan ya. Contohnya kita baru pelayanan di daerah sakit, kita tidak menerapkan SOP pelayanan PMK itu bisa membawa virus ke satu kandang ke kandang yang lain. Ini tadi ngomong-ngomong udah meriksa yang ada kondisi PMK apa belum Pak? Tadi hari ini enggak, kalau kemarin udah pernah. Oh, alhamdulillah Pak. Untung saya was-was ini kalau ada ini.
Terus ini kan udah itu Pak untuk yang satunya lagi kontak langsung. Kontak langsung. Iya, jadi kontak langsung ke dari yang tertular atau bahan yang terkontaminasi melalui selaput lendir. Jadi selaput lendir itu mata bisa, bibir juga bisa. Nah, itu kontak langsung di bahan yang tercemar ataupun ya, kita yang bisa membawa virus itu kontak dengan hewan yang sehat itu bisa menulari. Bisa menularin ya Pak ya. Oke, itu tadi untuk penularan semuanya ya Pak ya. Itu tadi ada berbagai macam cara untuk penyebaran itu dari udara, dari pakan, dari kontak langsung. Terus misalnya gini Pak, saya kan datang ini ke tempat itu tadi berarti kayak puskeswannya tadi ngontrol sapi yang kena gitu. Terus kalau nggak cuci-cuci atau bersih-bersih gitu lang ada kunjungan misalkan ngecek sapi di kandang ini nggak bersih-bersih bisa menularin berarti ya Pak bisa, ya? sangat potensi untuk menulari. Jadi Bapak ya juga sekarang SOP-nya dijaga ketat berarti ini Pak? Pakai SOP. Nah, saya tiap hari pakai bawa disinfektan minimal. Disinfektan. Dan untuk misalkan ini disinfektan pencemprotannya itu wajib apa untuk jaga-jaga aja Pak? Dua-duanya bisa dilaksanakan karena ini kondisinya sudah banyak kasus ya, banyak kasus tempat kita tidak bisa menjamin tidak tertular, maka kalau untuk pencegahan ya lebih baik lah ya Pak sebaiknya ya, 2 hari sekali disemprot pakai disinfektan ya udah ditetapkan atau udah dipilih untuk disemprotkan. Oke ya teman-teman, itu tadi untuk proses penyebarannya, penularannya untuk virus PMK sendiri sangat cepat ya, bisa lewat udara radiusnya sampai kilometer. Wah, satu desa ini misalkan ada satu bisa tertular semua ya Pak ya? Bisa tertular. Bisa jadi kalau misalkan lingkungannya memungkinkan kayak suhu udara itu kelembapannya memungkinkan bisa tercemar semua ya Pak ya? Oke, itu tadi kan untuk penularannya dan untuk virusnya itu seperti apa, dan untuk sekarang untuk misalkan udah terkena itu untuk penanganannya gimana ya Pak ya? Kan kadang banyak teman-teman yang panik langsung dijual gitu kan ya Iman, kalau misalkan masih bisa diobati lah atau bisa ditanggulangi gitu Pak. Sebetulnya sih penyakit ini tingkat terjangkitnya 100%. 100%? Iya 100%. Jadi kalau satu kandang bisa kena satu, kemungkinan bisa kena semua. Tapi tingkat kematiannya sangat rendah. Kematiannya bisa rendah sembuh, ya, sebenarnya bisa sembuh. Ya. Bisa kalau sembuh. ada yang menemui gejala yang mirip kayak PMK tadi, kayak segera ciri-cirinya gimana itu tadi Pak yang? Ya tadi biasanya sih demam. Kayak beb kayak gitu atau gimana? Kemudian tidak mau makan, kemudian keluar air liur yang berlebihan, hipersalivasi. Yang paling gampang dilihat itu demam sama air liur yang berlebihan ya Pak ya? Berlebihan. Kemudian tadi ya lesi-lesi ya, vesikel yang lepuh-lepuh tadi juga itu menciri sekali. Kemudian kepincangan, kadang sapi-sapi itu pincang kaki ya. Nah, itu harus kita curigai mengarah ke sana. Kalaupun menemui situ jangan panik. Segera hubungi petugas yang terdekat untuk segera dilakukan pengobatan. Nah, kemudian kalau bisa batasi lalu lintas ternak, kita jangan kemana-mana dulu, amankan ternak kita yang sakit tadi. Isolasi lah ya. Diisolasi. Kalau ada yang sapi yang belum sakit diisolasi, dipisahkan. Yang sakit jauhkan dulu. Kemudian segera hubungi petugas kesehatan hewan terdekat biar segera dilakukan pengobatan secepat mungkin untuk penanganannya, karena ini butuh pengobatan khusus ya. Pengobatannya khusus ya Pak ya, nggak bisa ditangani sembarang orang ya. Harus kita berikan obat-obat tertentu agar tidak menyebar penyakitnya ini, kemudian juga mengurangi risiko kematian dari sapi ini. Betul, siap. Itu tadi ya teman-teman. Jadi untuk langkah yang benar, usahakan untuk memanggil dokter hewan terdekat ya Pak ya, untuk ya boleh penanganan. Bisa dokter hewan terdekat atau kalau di sini mungkin mantri hewan juga bisa. Mantri hewan juga bisa. Komunikasikan semua bisa melakukan SOP pengobatan PMK ini. Terus di samping itu apalagi Pak untuk pencegahan lah?
Kalau untuk pencegahan ya, tadi ya, pertama kalau mau beli sapi tahan dulu, kalaupun terpaksa beli cari sapi yang bimbingan dari pedagang yang belum ada pernah kasus. Berarti kalau usahakan ya jangan beli sapi dulu, puasa dulu jangan masukin sapi baru wabah ya, kita nggak bisa memastikan mana yang bebas dan mana. Terus yang kedua diusahakan lebih selektif lah ya Pak lebih ya, selektif, cari sapi. Tanda dayak itu jangan beli dulu. Jangan dulu, misalkan ada tanda-tanda seperti itu, sapi yang di pasar jangan dibeli dulu. Kalau bisa, kalau udah ada tanda kayak gitu di pasar, jangan beli sapi gitu. Soalnya kan bisa tertular itu kan. Iya, lingkupnya luas. Kalau bisa di luar pasar mungkin lebih aman ya, karena pasar tentu resikonya lebih besar kalau kita beli. Iya, kalau peternak ke peternak kan bisa ngeceknya satu persatu, tapi kalau pasar kan banyak, belum tentu aman semua gitu kan. Ya. Kalau kita beli di daerah yang pernah kasus ya kemungkinan kandang itu juga tercemar. Betul. Karena masa inkubasi kan cukup 2 sampai 14 hari. Kalau 2 sampai 14 kita hari. pas beli di situ masih belum ada tanda-tanda, kita bawa pulang ternyata 2-3 hari sakit, itu resiko kita. Betul. Jadi nggak langsung kelihatan kena penyakit itu ya Pak ya? Itu inkubasinya sampai 8 hari bahkan sampai 14 hari baru muncul. Berarti bisa sampai 2 minggu ya Pak ya inkubasi virusnya itu tadi di dalam tubuh. Untuk menyerangnya bisa kelihatan gitu. Kalau kita terpaksa beli di dagang, pastikan bahwa sapi itu memang udah di situ minimal 2 minggu. Nah, kalau sakit kan kelihatan. Iya betul. Kalau nggak sakit berarti memang nggak ada kasus itu. Nah, terus apa lagi Pak untuk pencegahannya? Kemudian ya jaga stamina hidupannya ya. Kalau perlu kasih suplemen. Suplemen misalkan kayak ini udah mencukupi belum Pak? Kalau mau dikasih suplemen seperti ini bisa dilihat untuk kandungannya ini Pak. Udah cukup bagus, vitaminnya lengkap, kemudian juga mineralnya juga lengkap. Mineral butuh juga Pak untuk pencegahan itu. Karena sapi itu kan kita pelihara, segala nutrisi itu tergantung dari kita memberikan. Kalau kita tidak cukup memberikan maka akan terjadi defisiensi. Jadi termasuk vitamin, kemudian mineral itu juga penting ya Pak ya, dibutuhkan sapi ya. Oke, jadi teman-teman bisa juga untuk pakai mikro ini untuk pencegahan juga karena vitaminnya juga udah lumayan komplit ya Pak ya untuk kandungannya. Ya cukup lengkap. Ini bisa dipakai untuk pedetan, betina, penggemukan juga bisa. Agar fit ya. Biar virus fit. Itu tergantung dari kondisi tubuh sapi ya Pak ya. Kondisi sapinya juga. Kalau virusnya ada virus kemudian kondisi sapinya sehat fit itu bisa melawan virus dan nggak sampai terjadi sakit ya Pak ya. Sakit. Bisa terjadi wabah atau terjangkit. Untuk itu kan misalkan yang udah kena penyakit gitu, terus banyak kan pada panik langsung dipotong, dijual, dipotong, itu dagingnya gimana Pak? Sebetulnya dagingnya aman ya, dikonsumsi manusia. Kan bukan termasuk zoonosis ya. Zoonosis itu penyakit yang dari hewan menular ke manusia. Contohnya antrak ya. Kalau ini kalau antrak itu bisa menular ke kita. Tapi kalau ini enggak. Kalau ini masih bisa dikonsumsi. Syaratnya kalau aman ya, kalau pengen aman beli daging kemudian dimasak, direbus minimal 30 menit. Minimal 30 menit. Jadi pakai air yang mendidih. Jangan dicuci. Jangan dicuci. Jangan dicuci. Berarti dapat daging dari pasar, langsung direbus 30 menit air mendidih. Kenapa nggak boleh dicuci Pak? Nggak boleh karena bisa malah kalau itu ada virusnya bisa kemana-mana. Misalkan ada virusnya itu malah bisa menular lewat air bersih tadi ya. Bisa kemana-mana. Merembet, wah tanggane sakake Pak. Semangan daging enak kene. Tanggane saya kena virus. Iya makanya itu. Hindari kalau hindari ya teman-teman. Jangan dicuci kondisi kalau sedang wabah seperti ini. Oke siap. Jadi untuk saran Pak Dokter untuk rekan-rekan peternak gimana dalam kondisi sekarang ini ya? Ya tadi yang pertama kalau kita mau beri sapi, asalnya jelas ya dari mana pedagangnya jelas. Kemudian pernah tertular apa enggak. Terus, gitu. Yang kemudian kedua
jaga kesehatan hewan ternak kesehatan gitu. ternaknya, kemudian cukupi nutrisinya. Cukupi nutrisinya. Kalau perlu kasih suplemen. Kalau perlu kasih suplemen Yang atau ini yang vitamin. juga yang penting ya, biosecurity ya, biosecurity sama sanitasi kandangnya. Biosecurity itu mencegah bibit penyakit masuk dan jangan sampai ini masuk, dan kalau bisa kalau sudah ada jangan sampai keluar gitu. Caranya salah satu mungkin membatasi orang keluar masuk kandang. Nah, kemudian apalagi ya, menjaga kebersihan, kemudian disemprot tadi secara rutin dengan disinfektan. Oke, siap. Itu ya saran saya, kalau mau beli sapi kalau saat ini harus selektif, karena banyak saya menemui ternyata kasus itu ternyata terjadi pada sapi-sapi yang baru beli ya, baru beli 1 minggu sakit. Berarti kemungkinan di sana sudah tertular di sana. Berarti bisa jadi dari daerah lain dibawa gitu bisa, ya Pak ya. Kalau di daerah mungkin dari misalkan kan ya di Jawa Timur di Jawa banyak Timur, kasus, terus kan ya cari kesempatan, wah ini susah jual di sini, pasar pada tutup, mending cari pelanggan luar kota. Gitu, cari online. Oke, itu tadi ya teman-teman untuk sarannya dari Pak Dokter Yanto. Terima kasih banyak Pak Dokter karena meluangkan waktunya sampai ke sini. Ini Pak Dokter juga yang ngecek sapi saya di kandang. Kalau misalkan habis mau kirim, biasanya kan di sini dikumpulin 1 minggu 2 minggu gitu, 2 minggu lah rata-rata ya Pak ya. Ya itu dicek Pak Dokter dulu, setelah sehat besoknya itu dibuatin SKKH, baru diantar ke sini, baru bisa kirim. Kalau belum keluar itu belum dicek Pak Dokter, belum berani kirim ya teman-teman. Jadi untuk pengirimannya juga agak terlambat ya bagi teman-teman yang ada yang butuh sapi, kok jadi lama pengirimannya gini-gini. Ya emang prosedurnya seperti itu ya teman-teman. Sekarang lebih ketat lagi. Lebih ketat lagi demi kebaikan bersama teman-teman. Jadi saya aman, yang menerima sapi juga ayam sapinya, wah alhamdulillah sehat gitu. Oke, sekian dulu buat kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.